Selamat datang. Sesi ini kita akan membahas tentang longitudinal data analysis. Seperti setelah kita pelajari bahwa dalam analisis data menggunakan statistik, banyak asumsi, di antaranya asumsi bahwa data yang kita peroleh atau observasi itu bersifat independen. Sebagai contoh saja, ketika kita melakukan linear regresi dan atau logistik regresi, maka asumsi yang tadi harus dipenuhi, yakni observasi bersifat independen satu dengan yang lain. Artinya, sebagai contoh, kalau kita memiliki data tekanan darah pada 30 subjek, berarti ada 30 pengamatan atau 30 observasi atau 30 pengukuran, maka setiap pengukuran itu berdiri sendiri, tidak berkorelasi satu dengan yang lain, dengan asumsi bahwa satu orang dengan orang yang lain tidak berkorelasi. Biasanya ini didapat tentu saja dari pasien-pasien yang datang misalkan ke klinik. Antara pasien satu dengan pasien yang lain berasal dari rumah yang berbeda, tidak berkorelasi satu dengan yang lain. Nah, namun bagaimana dengan kondisi apabila data tersebut berkorelasi? Sebagai contoh, kalau kita mengukur tekanan darah pada orang yang sama secara berulang, misalkan saja kita mengukur selama 30 bulan, dari bulan ke-1, bulan ke-2, dan seterusnya, berarti ada 30 observasi juga, hanya dilakukan pada orang yang sama. Dengan demikian, 30 observasi ini atau data tadi itu tidak independen atau berkorelasi satu dengan yang lain. Disinilah maka kita harus menggunakan analisis dengan teknik analisis data longitudinal. Pada analisis ini kita akan menggunakan package Fairway. Ya, kita cek package ini. Apabila belum diinstal, silakan install package ini. Setelah diinstal, maka nanti kita akan siap untuk menggunakannya. Kita akan menggunakan contoh data di sini yang bernama PSID ya. Nah, kita run saja ini perintah ini untuk mendapatkan data tersebut. Ya, kemudian kita nanti dapat melihat di sini datanya seperti apa. Di sini kita lihat ada 6 variabel: age, umur, education, pendidikan, seks, jenis kelamin, pendapatan atau income, year, tahun, dan person. Person ini adalah person ID atau identitas dari subjek yang dikumpulkan datanya. Dapat lihat sini dari contoh bahwa terdapat 6 observasi awal yang disampelkan untuk divisualisasi dalam hal ini dengan perintah head yang tadi. Di sini ada 6 observasi dengan person identity yang sama di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dengan demikian ini adalah data yang menggambarkan pengamatan atau observasi atau pengukuran berulang. Kita lihat di sini ada tahunnya dari tahun 68, 69, 70, 71, 72, dan 73. Tentu variabel yang lain sama, sedangkan income ini yang berbeda. Jadi dalam hal ini data income dari 6 observasi ini tentu saja berkorelasi karena dilakukan atau diambil dari person yang sama. Ini adalah suatu contoh data longitudinal. Dengan demikian kita dapat memahami bahwa dalam konteks kedokteran atau kesehatan banyak sekali contoh-contoh ya di mana kita akan berinteraksi atau menganalisis data yang bersifat longitudinal. Nama lainnya adalah repeated measure. Untuk itu kita akan lanjut. Kita akan dapat melihat variabel-variabel yang ada ini nanti kita analisis lebih lanjut.
dalam konteks aplikasinya, biasanya kita ingin mengetahui ya tren atau perkembangan dari suatu variabel yang kita amati. Nah, untuk itu kita akan coba terlebih dahulu mengeksplor datanya dengan kita menyiapkan library dplyr ya. Kemudian sebagai contoh dari data yang ada, di sini PSID ini ada 1661 observasi berasal dari orang-orang yang sama dalam pengukuran yang berulang, yaitu tentang income. Sebagai contoh, kita akan coba mengambil datanya tidak keseluruhan. Kita hanya mengambil person ID kurang dari 20. Di sini kita akan memberikan contoh dengan kita membuat objek baru yang disebut dengan PSID 20 yang memfilter data awal yaitu PSID hanya berisikan person ID kurang sama dengan 20. Setelah kita run, nanti kita akan mendapati di sini hanya ada 418 observasi. Mari kita lanjutkan dengan kita coba visualisasi data yang berjumlah 418 ini. Kita coba aktifkan package ggplot2, kemudian kita pergunakan perintah ini untuk memvisualisasikan secara grafik garis dengan sumbu Y income dan sumbu X tahun, di mana kita akan membagi grafik tersebut berdasarkan orang, berdasarkan subjek. Jadi di sini ada pernyataan facet prep berdasarkan person. Artinya setiap person satu grafik. Mari kita lihat seperti apa. Kita run. Nah, disinilah kita dapat melihat ada 20 grafik. Karena kita tadi baru saja mendapatkan data untuk 20 orang. Di mana 20 orang atau subjek tersebut dilakukan pengukuran secara berulang berkaitan dengan income atau pendapatannya. Di sini dapat kita lihat subjek 1 sampai subjek 20, di mana setiap subjek punya tren yang ada yang sama, ada yang berbeda, ada variasi dari segi tren tersebut. Disinilah dapat kita lihat betapa data yang bersifat longitudinal itu nanti akan dapat kita analisis lebih lanjut. Tentu yang menjadi pertanyaan yang sangat wajar, apa yang mempengaruhi atau apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi, termasuk barangkali kalau dalam aspek pengobatan pada pasien ya, yang mempengaruhi tren perkembangan dari subjek atau pasien ini. Tentu dalam hal ini sebagai contoh, karena ini adalah income, berarti apa yang mempengaruhi perkembangan dari tahun ke tahun pendapatan dari seorang subjek. Selanjutnya kita akan coba plotting berdasarkan jenis kelamin. Apakah memang ada perbedaan? Kita lihat bisa polanya antara dua jenis kelamin yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Di sini kita melakukannya dengan kode seperti ini. Dengan catatan di sini kita akan membuat skala dari pendapatan atau income-nya kita logkan, karena tentu saja kalau nilainya sangat besar nanti akan sangat sulit terlihat. Jadi kita logkan di sini, kemudian di sini ada statement group, di mana statement group ini akan memisahkan ya garis-garis dari setiap orangnya. Sementara panel grafiknya akan dibuat oleh jenis kelamin. Baik, kita akan run saja. Nah, seperti ini tampilnya. Dari sini kita akan dapat melihat ada dua grafik. Yang satu merepresentasikan data dari subjek perempuan atau F atau female, sementara yang ini adalah berasal dari data yang male atau laki-laki. Dapat dilihat di sini bahwa punya pola yang berbeda, walaupun keduanya punya tren menaik, tapi female terlihat variasinya, dinamikanya lebih besar. Dan juga kita lihat rata-ratanya laki-laki terlihat lebih tinggi ya pendapatannya.
Nah, ini adalah contoh bagaimana kita mengeksplor data longitudinal dan melihat sebenarnya faktor apa saja yang kemungkinan nanti berpengaruh terhadap income misalkan dalam hal ini. Selanjutnya kita akan melihat masing-masing individu ini yang direpresentasikan oleh garis sebetulnya akan seperti apa, trennya. Kita dapat juga melakukan analisis model individual. Sebagai contoh di sini, kita akan melakukan linear regresi, mulai melakukannya terhadap salah satu subjek saja, yaitu subjek nomor 11 ya. Nah, dengan menggunakan data subjek nomor 11 kita merun ini, kemudian kita melihat koefisiennya. Di sini kita lihat hubungan dari tahun ke tahun atau waktu ini ternyata bersifat positif. Artinya ini sesuai dengan gambaran grafik yang tadi. Namun tentu saja kita hanya melakukan analisis ini untuk seorang individu yang personnya ID-nya nomor 11. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa person nomor 11 dari tahun ke tahun itu significantly dia punya hubungan waktu dengan pendapatan yang signifikan positif ya berhubungannya. Artinya setiap tahun ke tahun subjek 11 ini punya kenaikan pendapatan. Baik, barangkali ini adalah satu introduksi awal apa yang disebut dengan longitudinal data dan bagaimana nanti kita akan lebih lanjut menganalisis data seperti ini. Kita akan simak pada video berikutnya. Terima kasih.